Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Yang keempat, adab-adab dengan ibu bapak. Yang pertama adalah adab beserta Allah. Yang kedua, adab seorang alim. Yang ketiga, adab seorang penuntut ilmu. Yang keempat, adab dengan ibu bapak. Adab-adab seorang anak terhadap ibu bapak ialah: pertama, hendaklah ia mendengar dan mengikut segala perkataan ibu bapak. Selama tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentaati kedua orang tua adalah sesuatu kewajiban selama apa yang dikehendaki oleh kedua orang tua itu tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaklah ia berdiri ketika ibu bapaknya berdiri karena menghormatinya. Yang ketiga, hendaklah ia menjunjung segala perintah keduanya. Sesuatu yang hukumnya boleh menurut Allah, tapi apabila itu diperintah oleh kedua orang tua, maka hukumnya berubah menjadi satu kewajiban. Perbuatan-perbuatan yang sebenarnya mubah, sebenarnya boleh menurut agama, tetapi diperintah oleh kedua orang tua, maka menjadi wajib. Contohnya berdiam di rumah. Nah, berdiam di rumah adalah sesuatu yang boleh. Tapi bila disuruh oleh mama atau abah, ikan kayak hari ini berdiam di rumah aja, jangan keluar-luar. Nah, itu jadi satu kewajiban. Jadi satu kewajiban. Empat, janganlah ia berjalan di hadapan keduanya. Ada beradab itu di hadapan kuitan berjalan. Yang kelima, janganlah ia mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara keduanya. Jadi suara kita mesti volumenya di bawah orang tua. Yang keenam, hendaklah ia memperkenankan atau menyahut panggilan keduanya, walaupun di dalam sembahyang sunat. Perhatian sembahyang witir umpamanya, bagi mama. Nah, kita lebih utama menyahut panggilan mama itu daripada meneruskan sembahyang witir. Bahkan kalau kita mengetahui bahwa kalau kita kadang menyahut mama itu kecewa, itu jadi berdosa. Hendaklah ia memperkenankan panggilan keduanya. Kecuali sembahyang fardu, nah itu pada papa kita meneruskan.
kada menghiraukan panggilan kedua orang tua. Kalau masalah sembahyang sunat atau rahatan kita mengaji membaca Al-Quran atau perahatan kita mutalaah, nah orang tua bagiau, nah mau kada mau itu kewajiban kita adalah menyahut panggilan kedua orang tua itu. Yang ketujuh, hendaklah ia senantiasa menuntut keridhaan keduanya. Selalu minta ridhai, minta ampuni kepada kedua orang tua. Yang kedelapan, hendaklah ia bersikap tawadhu kepada keduanya. Yang kesembilan, janganlah ia menyebut-nyebut jasanya kepada keduanya. Dan jangan pula ia menyebut sebarang perkhidmatannya bagi keduanya. Baik kita menyebut di hadapan sidin atau kita menyebut di hadapan orang lain. Mama tuh aku emo ngkosi wah ini, nah umpamanya. Mama tuh aku wah ini maharagunya. Nah kita menyebut-nyebut itu adalah bukan sikap yang beradab kepada orang tua. Yang ke-10, janganlah ia melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan. Jangan mencilingi mata lawan ibu bapa. Nah, mencilingi mata itu harus memandang dengan kehinaan. Itu perbuatan orang yang durhaka. Yang ke-11, janganlah ia memasamkan mukanya di hadapan keduanya. Yang ke-12, tadi yang ke-11, yang ke-12, janganlah ia musafir kecuali setelah mendapat izin daripada keduanya. Jangan hendak berangkat musafir kecuali ada izin. Musafir nang kayak apa? Nang mesti ada izin orang tua nito. Walaupun kita sudah belain rumah lawan sidin, tetap dituntut izin orang tua. Apa merasa sudah ganal, merasa sudah bebini, merasa sudah belain rumah, kalau musafir kada bepadahan lagi lawan orang tua, nah kada boleh. Walaupun sudah berpisah lawan orang tua, tetap walau urusan kita musafir itu mesti izin kepada keduanya. Musafir apa? Seperti musafir jihad. Musafir jihad itu artinya musafir hendak berperang melawan orang kafir. Itu ada boleh tanpa izin dari orang tua. Safaru ziarah, musafir ziarah. Nak ziarah ke Wali Songo umpamanya. Nak ziarah kemana? Nah itu kada boleh kalau kada dapat izin dari kedua orang tua. Musafir haji, umrah yang sunat, nak berangkat umrah sunat atau haji sunat, kada boleh kalau kada izin kedua orang tuanya. Safaru tijarah, musafir perdagangan, nak bertukar barang musafir. Nah itu mesti ada izin kedua orang tua. Kecuali musafir haji atau umrah yang wajib. Nah itu walaupun kedua orang tua akan memberi izin, tetap kita musafir. Haji umrah yang wajib. Atau musafir menuntut ilmu. Musafir untuk menuntut ilmu, walaupun ilmu yang dituntut itu fardu kifayah, seperti ilmu nahu contohnya. Nah itu boleh kita musafir walaupun kada ada izin oleh kedua orang tua. Tentunya di tempat kita, di kampung kita kada ada orang yang melajari itu. Misalnya kalau hendak belajar ini ilmu nang ini mesti ke Pulau Jawa. Kode kita kada ada yang melajari itu.
Sedangkan menuntut itu ilmu fardu ain atau fardu kifayah. Nah itu boleh kita musafir walaupun orang tua kita kada merestui. Tapi kalau di kampung kita ada aja orang Malajari itu, nah kada boleh juga. Di kampung kita banyak aja orang Malajari naho itu, orang ke Jawa mah pokoknya sekolahna kada kawa di garasi itu. Lain di kampung kita kada ada. Janganlah ia musafir kecuali setelah mendapat izin daripada keduanya. Nah, apabila 12 perkara itu kita lakukan kepada kedua orang tua kita, maka kita disebut ngarannya albar liwalidai, orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Apabila salah satu di antara 12 itu kita kadang melaksanakan, maka kita disebut al-aq liwalidai, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Para ulama menyimpulkan dari berbagai macam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 7 karamah kemuliaan kepada kita. Pertama, as-sawab al-afdalu minal jihad. Kita dapat pahala dari Allah yang lebih afdal daripada jihad pahalanya. Keistimewaan karamat yang kedua yang diberikan Allah kepada orang yang bakti lawan ibu bapa, thawabuhu yusawi thawabal hajj wal mu'tamir. Dia dapat pahala sama persis pahala orang naik haji dan orang umrah. Yang ketiga, yusilu ilal jannah. Kebaktian kepada kedua orang tua itu menyampaikan dia ke dalam surga. Dan kenikmatan surga. Abu Yazid Al-Bastami, salah seorang aulia Allah Subhanahu wa taala, diceritakan bahwa suatu hari beliau disuruh ibunya memijatiakan, mengurutiakan. Uruti sambil bertasbih di tangan Nabi Yazid sambil menguruti. Saguringan nang mama. Hendak ampih menguruti kedua ini. Orangnya taguringan uruti. Tambah sampai bangun nang mama, hanya ampih menguruti. Sayyidin hitung tasbih 12.000 kali mengucap qul huwallahu ahad Allahu samad itu. Awas benar tuh. Sebelah tangan menguruti, sebelah bertasbih. Sampai bangun nang mama, dihitung sini tasbih 12.000 membaca surah Ikhlas. Nah, begitu Abu Yazid Al-Bastami ini wafat, ada orang kampungnya yang bermimpi dengan Abu Yazid Al-Bastami. Dengan apa? Bagaimana Allah menghadapi engkau, wahai Abu Yazid? Abu Yazid Al-Bastami mengisahkan dalam mimpinya itu bahwa aku mendapat kenikmatan yang lebih daripada orang-orang lain di dalam surga. Bukan sebab ilmu, bukan sebab amal, bukan sebab membaca Quran. Sebabnya cuma pernah satu malam aku melakukan hal itu kepada ibuku. Yang keempat, yazidu fil umur. Orang yang bakti kepada orang tua itu bertambah pada umurnya. Wa fil arzak, bertambah pada rezekinya. Wal barakah fihima,
dan barakah pada keduanya. Umurnya bertambah dan barakah, rezekinya bertambah dan barakah. Yang keenam, karamah yang diberikan Allah. 3, 4. Yang keempat tadi, Allah berikan dia barakah pada pertambahan pada umur dan barakah. Yang kelima, Allah berikan dia tambahan dan barakah pada rezeki. Yang keenam, razaqahullahul waladal bar, Allah berikan dia anak yang bakti. Kalau kita bakti kepada orang tua kita, Allah pasti akan memberikan kepada kita anak nang bakti juga kepada kita. Yang ketujuh, nailu ridallah ta'ala, dia mencapai atau mendapatkan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu 7 hal yang karamat yang 7 itu diberikan Allah kepada seseorang yang bakti kepada kedua orang tuanya itu. Apabila seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya, disebut durhaka seseorang kepada kedua orang tuanya dengan meninggalkan salah satu di antara adab-adab tadi. Kada menghiraukan panggilan orang tua itu sudah satu kedurhakaan. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Allah akan memberikan kepada dia 7 hukuman. Yang pertama, akbarul kabair. Dia mendapat dosa yang paling besar di antara dosa besar sesudah menyekutukan Allah. Dosa paling besar menyekutukan Allah. Nah, iringannya itu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, yusilu ilal jahim, menyampaikan itu durhaka kepada kedua orang tua kepada neraka jahim. Yang ketiga, yumna'u min raihatil jannah, dia ditegah daripada bauan surga. Orang tuh 500 tahun lagi hanya sampai ke surga, berjalan sudah kaciuman bau surga. Orang durhaka kada kaciuman inya, kada diberi Allah. Mencium bau surga aja kada kawa. Yang keempat, la yuqbalu lahul amal, tidak diterima bagi dia amal. Mengapa haja amalan kebaikan yang dilakukannya selama inya masih durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, Allah kada menerima. Makanya tadi kita dituntut selalu untuk meminta ridha kepada kedua orang tua. Alqamah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang apalagi dengan Rasul, dengan agama, dengan Allah, dengan Rasulnya. Sembahyang lawan Rasulullah, berjihad lawan Rasulullah, berkhadam dengan Rasulullah. Alqamah sahabat yang luar biasa, ahli ibadat, ahli takwa. Namun begitu hendak mati, Alqamah kada bisa mengucap la ilaha illallah. Sebabnya hanya satu, menyakiti hati ibunya. Berarti segala amal kebaikan yang dilakukan Alqamah itu
kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa dosanya Alqamah? Faddala zawjatahu ala ummih. Ibunya sakit hati karena Alqamah selalu menomorsatukan istri atas ibunya. Alqamah selalu mengutamakan bini, mama itu nomor 2. Mamanya sakit hati. Durhaka ngarannya. Segala amal la yuqbalu lahul amal, tidak diterima baginya amal ibadah, amal perbuatan. Yang kelima, hukuman yang diberikan Allah kepada orang yang durhaka lawan ibu bapa, yanalul aq qabla mamatihi faqran wa tahqiran wa marada. Orang yang durhaka itu sebelum mati akan dirasakan Allah kepakiran, kehinaan, dan penyakit. Yang keenam, orang yang durhaka kepada ibu bapa itu atau salah satu keduanya, Allah berikan dia hukuman al-waladul aq, anak yang durhaka pula. Kalau kita durhaka ibu bapa antara lawan salah satunya, anak kita kena alahan lagi pada itu. Sebelum mati sudah dirasakan oleh Allah. Al-waladul aq, anak yang durhaka. Dirasakan Allah kayak apa sakitnya hati bisi anak nang durhaka. Karena seorang dahulu durhaka lawan ibu bapa. Ibnu Umar, salah seorang sahabat Nabi, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Ibnu Umar, wahai Rasulullah, ulun ada beisi bini, ulun cinta lawan bini ulun itu. Namun abah ulun Umar menyuruh menceraikannya. Kayak apa wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi kita? Talikha, ya Nabi kita. Talikha, ceraikanlah dia. Fatalaqaha, maka menceraikan Ibnu Umar akan istrinya. Karena apa? Kuitan kada ketujuan bini seorang. Bila kita masih ada kelakuan kita nang kuitan tu kata ketujuh, durhaka ngarannya kita. Nah, kayaknya anak kita kayak itu juga. Yang ketujuh, su'ul khatimah, matinya itu kadang membawa iman. Nah, itu orang durhaka kepada kedua orang tua. Kedudukan orang tua itu nomor 2 sesudah Allah Ta'ala, sesudah Allah dan Rasulnya kayak itu. Karena di Quran Allah berfirman, anishkurli wali walidaik. Nomor 2, anishkurli wali walidaik.
Ujar Tuhan, hendaklah kamu hai manusia bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua engkau. Nah, apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, sedangkan kita dahulu seringkali durhaka kepada beliau, anak minta ridha, orangnya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar kepada yang demikian itu dengan beberapa hal. Yang pertama, melunasi hutang kedua orang tua, andai kata mereka ada punya hutang. Ini menebus kesalahan. Kita seringkali atau pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Ada sempat minta ridha, sidin meninggal dunia. Apalagi? Nah, supaya sidin itu meridai kita, caranya satu, dengan melunasi hutang-hutang keduanya. Namun mereka ada punya hutang. Yang kedua caranya dengan bersedekah atas nama kedua orang tua. Kita bersedekah sambil berdoa, berniat, ya Allah sampaikan pahala sedekah kepada kedua orang tua ulun. Nah, itu menebus kedurhakaan kita nang kita kada sempat minta ridha lawan si jinto. Yang ketiga, memuliakan kawan-kawan keduanya. Siapa bahari kawan abah kita, siapa bahari kawan-kawan mama kita, kita muliakan, kita datangi, kita beri hadiah, kita beri sesuatu menyenangkan hati mereka. Nah, memuliakan kawan-kawan kedua orang tua kita, itu pun termasuk penebus juga. Yang ketiga, apakah ketiga juga? Yang keempat, yang keempat, memintakan ampun kepada kedua orang tua. Bila kita berdoa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya, Allahumma ghfirli wa liwalidayya, selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Nah, itu menebus juga kedurhakaan kita nang dahulu itu. Yang kelima, menyambung tali silaturahmi yang pernah dirintis oleh kedua orang tua. Orang tuanya pernah menyambung silaturahmi, sehingga pernah merintis silaturahmi. Misalnya, kita ada bisi keluarga di Pulau Jawa, sudah lawas kada ada hubungan. Nah, cuma abah kita nang merintis, abah kita mendatangi ke sana, menyambung silaturahmi. Nah, kita penggantinya. Abah sudah meninggal, kita nang mengilangi pulang keluarga nang yang jauh tadi, nang pernah dilakukan oleh abah mama kita. Nah, itu pun penebus kedurhakaan kita kepada kedua orang tua. Yang keenam, ziarah kepada kubur mereka setiap Jumat. Hari Jumatnya ziarah ke kubur orang tuanya, Jumat ziarah ke kubur orang tuanya. Nah, itu menebus juga. Nah, kemudian yang kelima, adab-adab dengan seluruh manusia. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya seluruh manusia, selain daripada guru, murid, dan ibu bapa, adalah terbagi kepada 3 cerayan, 3 bahagian artinya.
manusia selain guru, murid, ibu bapak terbagi tiga. Ceraian pertama, bagian pertama, orang yang tidak dikenali. Kita kada patuh. Yang ceraian kedua, sahabat, kawan karib. Ceraian ketiga, orang yang kita kenali, kenal saja, bukan sahabat karib. Nah, perilaku kita kepada tiga kelompok manusia itu berbeda-beda. Umpamanya ada tiga orang di hadapan kita. Ketiga orang ini hajatnya sama. Kita ada diisi duit 30.000. Sedangkan tiga orang ada yang kada kenal, ada sahabat karib, ada kenal biasa. Ketiga-tiganya punya keperluan yang sama. Kita ada duit 30.000. Kada mau kita bagi sama 10 seorang, kada mau. Karena yang tiga itu lain-lain orangnya. Ada yang patuh kayak itu aja, ada yang sahabat karib, ada yang kada kenal. Mesti berbeda pembagiannya. Ceraian pertama, adab-adab dengan orang yang tidak dikenali. Satu, jangan engkau menyertai mereka di dalam percakapan yang kosong. Kita imbai di motor ka betaksi umpamanya dihigan kada patuh ada orangnya. Kita kata duduk benam pandir kada karuan. Pandir yang kada ada maknanya, kada ada apa-apanya, jangan diikuti. Artinya kita ulah kesibukan diri kita seorang. Jangan dilawani artinya. Jangan engkau menyertai mereka di dalam percakapan yang kosong. Yang kedua, jangan engkau mendengari perkataan mereka yang jahat-jahat. Apalagi yang jahat-jahat, nang kosong aja sudah kita jangan disuruh umpatan. Nang jahat, apalagi pandirannya yang sudah mengarah kepada pandiran maksiat. Yang ketiga, jangan engkau menghiraukan perkataan mereka pada menjahatkanmu. Yang menjahatkan kita, madahkan kita apa itu ini macam-macam. Orangnya patuh pada lawan kita, kada perlu dihiraukan itu. Yang keempat, hendaklah engkau menghindarkan diri daripada banyak berjumpa dengan mereka atau banyak berhajat kepada mereka. Kalau orang nang kada patuh lawan kita itu, kita kada perlu bahajat lawan inya dan kada perlu menemuinya. Hendaklah engkau menghindarkan diri daripada banyak berjumpa dengan mereka atau banyak berhajat kepada mereka. Yang kelima, hendaklah engkau memberi teguran dan nasihat terhadap pekerjaan mereka yang munkar dengan cara yang lemah lembut kalau mereka bersedia menerima perkataanmu. Mun dilihat orang ini pindah potongan menerima, diberi nasihat. Mun potongan kada menerima, ya kada usah diberi nasihat. Nah, itulah cara kita menghadapi orang-orang yang kada kita kenal, kita kada patuh. Ceraian kedua, bagian kedua, adab-adab dengan sahabat kawan karib. Apabila engkau mau bersahabat, maka terlebih dahulu hendaklah engkau perhatikan dua tugas.
Tugas pertama cara-cara memilih sahabat. Tugas kedua cara-cara menunaikan hak-hak persahabatan, adab-adab bersahabat. Tugas pertama cara-cara memilih kawan sahabat. Di dalam memilih sahabat hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat. Maka jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may yukhalil." Artinya seseorang itu mengikuti agama, cara hidup atau kelakuan sahabatnya. Oleh karena itu, hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Sudah dikatakan Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih. Karena perkawanan itu kada jauh beda kelakuannya. Di samping lagi, ar-ruh junudun mujannadah. Roh itu adalah tentara yang diperkuat. Artinya roh seseorang itu pasti mencari orang-orang nang sebangsainya. Dalam alam arwah Allah menciptakan roh sebelum beberapa ribu tahun sebelum kita ada dalam dunia, roh kita sudah ada. Nah, roh kita di sana berkelompok-kelompok sudah. Kayaknya lahir ke dalam dunia mencari kena kawannya namanya nang cucuk. Jadi antara perkawanan itu kada jauh beda kelakuannya. Kalau engkau menanyakan seseorang, tanyakanlah kawannya. Kita mengetahui si anu itu baik atau kada. Lihat kawannya aja. Bila kawannya orang baik berarti baik. Bila kawannya orang-orang kada baik berarti kada baik. Al-mar'u ala dini khalilih. Di zaman dahulu, zaman sahabat, di Madinah tuh ada perempuan, boleh dikatakan perempuan tuh paling lantih sama Madinahan itu, pemandir. Lalu si perempuan ini naik haji. Dahulu naik haji itu kada ada pun di gedung-gedung, di hotel kada ada. Paling-paling kita ke rumah orang sini nampung, kampung orang sini nampung, orang-orang kampung sana menampung orang yang datang. Jadi si perempuan Madinah nang lantih tadi naik haji berumpungan. Sampai ke Makkah, bagi-bagi ya. Ini ke rumah sini sebagian, ke rumah jiran sini sebagian, ke rumah sini sebagian. Jadi nang perempuan lantih tadi pas ke rumah sini. Sekali diteliti, rumah yang didiaminya itu rumah perempuan yang paling lantih di Makahan itu juga sama. Pas itu sekalinya. Kenapa? Karena roh itu junudun mujannadahnya mencari pasti nang kawannya nang kakak itu juga. Maka apabila engkau mau mencari sahabat yang engkau jadikan ia sebagai sahabat di dalam menuntut ilmu dan di dalam urusan agamamu dan duniamu, maka hendaklah engkau tuntut daripadanya, engkau pastikan pada dirinya 5 syarat. Orang yang pacang kita ulah kawan, baik kawan menuntut ilmu atau kawan untuk
beribadah atau kawan untuk berusaha. Nah, kita cari dulu orang itu ada 5 hal pada dirinya. Pertama, orang yang berakal. Maka tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh. Tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh. Karena akibatnya akan membawa kepada permusuhan dan menyakitkan hati. Orangnya bodoh, walaupun tujuannya si bodoh itu baik, tapi ngarannya bodoh justru memudaratkan kita. Justru memudaratkan kita karena inya bodoh. Dan niatnya baik, enak menolong kita. Tapi karena inya bodoh, bisa membahayakan kita. Dan sepaling baik yang engkau dapatkan daripadanya orang bodoh itu, ialah engkau terselamat daripada mudaratnya ketika ia berusaha untuk memberi manfaat kepadamu. Karena musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Kita berisi musuh cuma pintar, lebih baik daripada berisi kawan nang ahmak itu. Di dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hina wakhahu yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u masyahu walil syai' ala syai'i maqayisu wa ashbahu walil qalbi ala al qalbi dalilun hina yalqahu." Artinya, dan jangan engkau bersahabat dengan orang yang bodoh. Jauhilah akan dia. Berapa banyak orang yang jahil yang telah membinasakan orang alim ketika ia bersahabat dengannya. Seseorang itu akan dinilai mengikuti tingkatan sahabat yang ia berjalan dengannya. Seseorang itu akan dinilai mengikuti tingkatan sahabat yang ia berjalan dengannya. Kita akan diukur dengan sahabat kita. Karena bagi segala sesuatu ada ukuran dan keserupaannya. Maka begitulah halnya hati yang menyerupai hati yang lain. Hati ini paling mudah tertular dengan hati yang lain. Ia akan menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan persahabatan itu. Nah, jadi kalau hendak mencari kawan, mencari sahabat dalam menuntut ilmu, mencari sahabat dalam beribadah, mencari sahabat dalam berusaha, yang pertama kita cari orang itu adalah al-aqil, orang yang berakal. Nah, kemudian yang kedua, orang yang baik akhlaknya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم.